Saya sangat jarang menangis ketika saya berbicara. Saya menjadi yakin bahwa Dia adalah Tuhan saya, dan saya tidak ada apa-apanya di hadapan Dia. Dan tanpa Islam, hidup saya tidak berarti. Assalamualaikum, nama saya Barbara, umur 24 tahun. Saya dari kota Lille, Prancis. Pendidikan terakhir saya, Master Ilmu Sosial. Barbara adalah seorang mahasiswa dari sebuah desa di Prancis Utara. Ia menempuh pendidikan di kota Lille, Prancis. Ia tidak pernah mendengar tentang apa itu Islam. Agama buat keluarga saya adalah mode. Kami tidak berbicara banyak tentang Tuhan atau kepercayaan spiritual. Tapi saya berhubungan dengan Tuhan. Tanpa mengetahui Dia sebenarnya, saya selalu merasakan keberadaannya. Dan saya tahu bahwa saya dapat memiliki hubungan dengannya. Tetapi dengan cara yang berbeda, kemudian saya berkata pada diri sendiri, pasti ada cara yang lebih baik untuk mengenal Pencipta. Dan saya berharap suatu hari saya menjadi dekat dengannya. Menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manis yang khusus. Hanya mereka yang tulus yang akan mendapatkannya. Barbara sangat tersentuh oleh rahmat Allah atasnya, karena Allah telah memilihnya dan membimbingnya ke Islam. Saya pergi ke Lille untuk menempuh pendidikan pasca sarjana. Saya tinggal di asrama mahasiswa. Di sana saya bertemu dengan seorang mahasiswa dari Maroko. Tapi dia tidak mempelajari Islam. Dan tidak juga membicarakan tentang Islam. Gaya hidupnya gaya hidup Barat, saya tidak mengetahui tentang Islam darinya. Dia menyarankan agar saya bergabung dengannya dalam acara liburan ke Maroko selama 2 minggu. Tidak perlu membayar apapun untuk hidup dan makan, dan tiketnya pun sangat murah. Dan ketika saya pergi ke sana, saya menemukan sesuatu yang baru. Saya terkejut. Seolah-olah kami pergi ke planet yang berbeda. Barbara mengatakan bahwa media selalu menggambarkan hal negatif tentang Muslim. Tapi di sana, di Maroko, sikap dan tingkah laku mereka sangat baik. Dan ketika saya kembali ke Prancis, saya berkata, sudah waktunya untuk memiliki pandangan saya sendiri tentang Islam. Saya ingin tahu tentang Islam, bukan dengan prasangka. Jadi, saya mulai membaca Al-Quran dan mempelajarinya, dan menulis ayat-ayat dalam bahasa Prancis. Saya melakukan banyak hal selama 6 bulan. 6 bulan tidak mudah bagi Barbara, karena dia membaca terjemahan Al-Quran dengan hati-hati. Dan dia mencari tentang perbedaan dan argumen, dan bagaimana untuk mematahkan argumen negatif mereka. Dan dia menemukan sisi lain dari kepribadiannya. Dialah Barbara, orang yang percaya pada Penciptanya. Saya mencoba membaca Al-Quran dan untuk memahaminya. Saya memiliki pengetahuan sebelumnya tentang Kristen Katolik, di mana saya menemukan begitu banyak hal yang tidak logis. Itu sebabnya saya meninggalkannya. Dia ingat hari-hari itu, ketika dia membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Dan ingat bagaimana Allah berbicara langsung dengannya melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Itu adalah perasaan yang amat sangat menyenangkan, dan sangat emosional pada saat yang sama. Quand je lisais le Coran, je
bahwa saya adalah milik Allah, dan inilah yang saya rasakan saat ini. Dan saya adalah hamba Allah. Saya merasa sangat kuat. Kita mungkin kuat, tapi kita bukan apa-apa tanpa Allah bersama kita. Saya sangat jarang menangis ketika saya berbicara. Allah, beberapa kali ketika saya mendengar kisah para mualaf ini, saya merasa betapa kecilnya terhadap apa yang sudah kita lakukan untuk Islam. Dari kisah masuk Islamnya Barbara, seorang wanita muda 24 tahun ini, ketika dia ingat bagaimana dia masuk Islam, dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati dia dengan rahmat terbesar. Ini adalah anugerah yang sama yang kita semua diberkati, rahmat besar Islam. Terkadang kita lalai dan tidak merasakan nilai dari berkah ini. Apa yang akan kita katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bekerja keras dalam menyebarkan din ini? Setiap apa yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, termasuk apa yang sudah kita lakukan untuk Islam.